Oke, misalkan Baik, Pak. kenapa kita perlu mencari nilai dispersi? Jadi ibaratnya gini, seumpamanya ada data. Datanya itu sorry nih. Aduh. Bentar. Oh. Misalnya ada data. Datanya itu ada gini. Data pertama dia 5, 5, 5, 5, 5. Kayak gini, nilai rata-ratanya berapa ini? Kira-kira. Data ini kalau di rata-rata 5 kali 5, 5 bagi 5, 5 kan. Berarti nilai rata-ratanya 5. 5. Oke kan? Dan semua karena dia sama-sama 5, maka dispersinya itu atau variannya itu sama dengan 0 karena dia rata-rata 5, sama-sama 5 gitu loh. Tapi semisal gini, ada data yang kayak gini, 5, 5, 5, 100, 120. Nah, ini apakah nilai rata-ratanya ini akan menggambarkan ini? Kan enggak. Karena dia terlalu ekstrim. Dan ketika seumpamanya katakanlah ini 220 plus 235 dibagikan 5. 235 bagi 5 berapa? Itu adalah 4, 20, 35, 47. Nah, rata-ratanya itu 47. Nah, apakah 47 rata-rata ini akan menggambarkan ini? Kan belum tentu, karena ada 3 kali 5 ini, dan ada 2 anomali dengan data yang terlalu besar dibandingkan data yang lain. Nah, ini kemungkinan besar nanti standar deviasinya itu bisa sangat besar, bisa jadi bisa sekitar 50 atau 60 itu. Nah, ketika kita hanya mengambil angka 47 saja, kita nggak tahu nih sebenarnya, asumsikan data di sini itu banyak banget kan. Nah, rata-ratanya 47. Nah, kita nggak tahu ini seberapa besar dispersi atau variasi nilai-nilai yang ada di dalam sampel atau populasi itu. Tapi ketika kita tahu bahwa standar deviasinya 60 atau 50, maka kita bisa membayangkan lah, oh kira-kira nanti ada angka yang sangat kecil yaitu 5, ada angka juga yang sangat besar yaitu 120. Nah, itu fungsi dari variasinya, bahwa kita lihat ketika kita menggunakan rata-rata itu seberapa besar variasi yang kita miliki dari rata-rata tersebut. Seberapa besar nilai individu dari sampel tersebut bervariasi terhadap rata-ratanya. Nah, itu kita jawab dengan menggunakan standar deviasi atau varian nanti. Nah, standar deviasi yang besar tentu saja tidak baik untuk sebuah rata-rata agar dia mampu merepresentasikan populasi sampel dan populasi. Ketika kita mengambil kesimpulan sebuah sampel, misal nih, ini kayak ini, rata-rata orang makan 5 kali. Ya udah memang 5, semuanya bahkan 5. Jadi 5 ini memang merepresentasikan informasi itu, contohnya kayak gitu. Nah, misal ini itu rata-rata orang apa namanya ya? Ini katakannya 5 ini 5.000, ini 100 Rata-rata orang makan itu sehari 47.000. Ternyata enggak, ada yang makan hanya 5.000 per hari, ada yang makan sampai 100.000, ada yang makan 120.000. Jadi semakin besar standar deviasinya, maka semakin dia nggak representatif untuk menggambarkan informasi di dalam sampel.
Itu permulaan dari apa yang kenapa kita perlu mempelajari terkait dengan apa namanya dispersi ini ya. Oke, oke saya hapus. Oke, sekarang misalkan kita punya data misal gini. Nah, pengukuran ini kita judulnya adalah pengukuran dispersi ya. Misalkan kita punya datanya begini, 4, 4, 5, 5, 7. Nah, pengukuran dispersi yang pertama itu adalah pengukuran jarak. Nah, untuk mengukur jarak ini kita hanya perlu melihat X max diminus dengan X min, yaitu nilai maksimum dari X, ini misal ini X. Ini X. Nilai maksimum dari X diminus nilai minimum dari X. Berarti nilai maksimalnya di sini berarti berapa? 7 kan? Ini adalah max, dan ini adalah min. Jadi untuk pengukuran jaraknya tinggal 7 diminus 4 sama dengan 3. Nah, ini dispersinya. Pertama ini adalah dispersinya. 3. Nah, penggunaan dispersi dengan hanya mengukur jarak ini tidak lazim digunakan karena ini sangat apa namanya ya, kurang menggambarkan dispersi dari apa dari data sampel atau populasi. Karena dia hanya mengambil jarak minimal dan maksimal. Misalkan nih ada data yang sifatnya kayak gini. 1, 10, 12, 14, 15, 15. Kalau data kayak gini, ada satu tapi di sini. Padahal kalau ini berarti kan nilai pengukuran jaraknya menjadi 15 minus 1 atau sama dengan 14. Padahal kebanyakan data di sini itu jaraknya cuma sekitar 15, 10 yaitu 4 saja. Sedangkan yang ini itu adalah 14 karena ada anomali di sini data ini satu ini. Nah, ini yang menyebabkan pengukuran jarak dengan menggunakan pengukuran dispersi dengan menggunakan pengukuran jarak itu seringkali masih banyak kelemahan. Oke. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai pengukuran kuartil. Misalkan ada 12 ini misal ya. Dan nilai ujian. Ada 12. 7, 7,5, 6,5, 8, 8,5, 9, terus kemudian ada 6,8, 7,2, 7, 8, 8,3, 6,5. Misal ini. Ini ada berapa nilai berapa observasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12 observasi. Nah, setelah ini kita susun ulang untuk diurutkan. Susun ulangnya adalah berarti kita cari yang terkecil. Berarti ini ada 6,5 dan 6,5, kemudian setelah 6,5 berapa ini? Ada 7,
7-nya 2 kali, kemudian ada 7,2. Tolong bantu kalau saya ada yang salah ya. Itu ada 6,8 ya Pak. Oh iya, sorry, maaf. Oke. Berarti ini 6,8. Kemudian 6,5, 6,5, 6,8, 7, 7, 7,2. Kemudian berapa lagi nih? 7,5 ya? Iya. 7,5 berapa? 8, 8, 8, 8, 8,3. Kemudian ada 8,5, 9. Oke. Nah, kuartil intinya adalah membagi urutan data ini yang sudah diurutkan ini menjadi 4 bagian. Kalau kuartil 4 bagian, kalau 10 bagian apa namanya? Desil, Pak. Desil, oke. Kalau kuartil namanya 4 bagian. Kalau kuartil itu 4 bagian, kalau 10 bagian namanya desil. Nah, kalau dibagi 4 bagian, ini jumlah datanya ada 12, berarti satu bagian porsinya ada berapa? Ada 3 observasi kan? Nah, ini berarti ini adalah Hi1, ini adalah Hi2, ini adalah Hi3, dan ini adalah Hi4. Oke. Nah, kemudian saya hapus ini dulu. Sekarang gini, untuk mencari kuartil, rumusnya adalah, atau pengukuran deviasi kuartil. Itu rumusnya adalah dx bar. Ini deviasi kuartil. Itu jawaban apa namanya? Hi3 minus Hi1 dibagikan 2. Kenapa? Ada yang pengen berargumen kenapa rumusnya seperti ini? Untuk bisa menentukan nilai tengah dari nilai tengah. Apa namanya? Dispersi dari pengukuran deviasi kuartil. Kita lihat bahwa titik tengah dari 50% apa namanya ya, data yang sudah ditata ini itu berada di Hi1 sampai Hi3. Nah, tengah-tengahnya itu ada di sini. 50% dari data itu berada dari Hi1 sampai Hi3. Gitu kan. Nah, berarti kita menggunakan data di wilayah ini. Gitu loh. Berarti kalau begitu jawabannya adalah ini Hi3-nya berapa itu? Karena di akhir Hi3 itu 8, berarti dia tulis 8. Di akhir Hi1 itu 6,8. 6,8. Berarti jawabannya adalah 1,2. Ini adalah pengukuran deviasi kuartil. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, coba kita masuk ke rata-rata itu. Sekarang kita masuk ke pengukuran yang seringkali kita gunakan di dalam apa namanya? Jadi di dalam penelitian. Adalah pengukuran deviasi rata-rata. Misalkan nih, misal ada nilai
X1 titik 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 sorry, X2 titik 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 kemudian X n, maka deviasinya itu sama dengan X1 di minus X bar, X2 di minus X bar, Xn di minus X bar. Jadi kita selisihkan masing-masing nilai individu dalam sampel tersebut terhadap nilai rata-ratanya. Gitu. Ketemulah itu adalah deviasi rata-rata. Namun, misal nih, kita menggunakan data yang tadi. Contoh ini ada data 4, 4, 5, 5, 7. Itu kan. Misalkan ya. Kemudian rata-rata dari ini berapa ini kira-kira? 8 plus 25 ya. 25 dibagi jumlahnya adalah 5. Sama dengan berapa? 5 kan? Nah, berarti ini adalah coba X1 minus X bar. 4 minus 5 berapa? Minus 1. 4 minus 5 lagi minus 1. 5 minus 5, 0. 5 minus 5, 0. 7 minus 5, 2. Nah, setelah dijumlah, ternyata dia jawabannya adalah 0. Oke. Sampai di sini paham nggak penghitungan ini? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Berarti, Paham, Pak. Paham, Pak. oke. Konsep berarti X I minus X bar I sama dengan 1 N. Jadi jumlah dari ini itu akan selalu 0. Gitu. Nah, cara menyiasatinya adalah dengan memutlakkan hasil penjumlahan ini. Paham? Mutlak paham ya? Memutlakkan nilai paham ya? Mengabsolutkan nilai. Ada yang belum paham nggak? Berarti ini kalau diabsolutkan, berarti ini sama dengan X, I, minus X bar, diabsolutkan. Minus 1 kalau diabsolutkan atau dimutlakkan jadinya berapa? 1. 1. Intinya nilai mutlak itu adalah mempositifkan nilai negatif. Semuanya ini minus 1 ya jadi 1, minus 1 ya jadi 1, 0 ya jadi 0. 0 jadi 0. Kalau nilainya sudah positif ya udah positif. Gitu kan. Ini berarti di jumlah jawabannya 4. Nah, deviasi rata-ratanya itu sama dengan deviasinya sama dengan 4 dibagikan jumlah sampelnya 5. Ya udah, ini adalah deviasi rata-rata itu tadi. Dari sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita masuk ke bagaimana jika datanya itu dikelompokkan. Misal nih, saya punya data kelompok usia yang menikah. Contoh ini ya. Usia 15 sampai 19, usia 20 sampai 24, usia 25 sampai 29, usia 30 sampai 34, dan usia 35 sampai 39. Oke, ini kelompok pernikahan ya. Nah sekarang ini kita tentukan frekuensinya dulu. Frekuensinya
ini katakanlah 2. Ini katakanlah 5, 10, 7, 1 lah. Kalau begitu ya. Jadi ada 2 yang menikah di usia 15 sampai 19 itu datanya ada 2. Yang menikah di usia 20 sampai 24 itu datanya ada 5. Yang menikah di usia 25 sampai 29 itu ada 10 orang dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah apa namanya data ya. Kemudian kita ingin mencari apa deviasi dari data yang sudah dikelompokkan. Caranya adalah apa? Kalau datanya masih dalam bentuk nilai individu ya caranya kayak tadi gampang. Tapi kalau sudah dikelompokkan kita perlu mencari titik tengahnya. Titik tengah atau saya tulis di sini MI itu kemarin waktu mencari titik tengah caranya gimana? Misal ini karena kita mengambil 15 sampai 19, ada yang tahu nggak? Kalau usia orang itu 19 tahun 8 bulan masuk di kelas berapa? Kelompok usia yang mana? Ada yang ingin jawab? Halo? Kalau ada orang yang usianya 19 tahun 8 bulan, itu kan berarti dia lebih dari setengah tahun kan? Itu masuk di kelompok usia berapa? Apakah 15 sampai 19 atau kelompok usia 20 sampai 24? 20 sampai Oke, masuk ke 20 sampai 24 ya. Karena dia sudah di atas tengah. Maka daripada itu, penghitungan nilai titik tengahnya itu caranya begini. 15, karena ini batasnya, ditambah karena usia 14 di atas 14,5 tahun itu masuk ke kelas ini, maka dia ditulis ini. Nah, sorry. Berarti kan ini 19,5 diminus 14,5 dibagi 2. Itu kan. Berarti ini berapa? 4 kan? Berarti 15 plus 2, 17. Berarti nilai tengahnya untuk ini adalah 17, nilai untuk tengahnya untuk ini adalah 22, ini adalah 27, ini adalah 32, dan ini adalah 37. Kalau nggak percaya, coba lagi 20 di plus apa namanya 24,5 di minus 19,5. Jawabannya juga 2 lagi, tinggal ditambahkan 2. Nah, itu kan. Kalau sudah ketemu nilai tengah, terus apa yang perlu kita lakukan? Kita apa namanya cari rata-rata dari ini. Berarti rata-ratanya kita cari caranya gimana? Rata-rata dari nilai rata-rata hitung dari data yang sudah dikelompokkan. Berarti 17 kali 2 berapa? 34. 22 kali 5 berapa? 110. 110. 27 kali 10, 270. Ini 210, 224. Ya kan? Ini 37. Tolong ini dijumlah. Kan ada yang bantu saya. Tolong jumlah. Jumlahnya berapa ini? Berapa, Mbak? 675. 675. Berarti X bar-nya sama dengan 675 dibagi berapa? Kira-kira. Frekuensinya ini ada berapa? 7, 10, 20. Frekuensinya ada 25 kan? Berarti 675 dibagi 25 sama dengan berapa? 27. Oke. 27 ya. Jumlahnya ada 27. Berarti
kita bisa hitung lanjutannya. Kita hitung nilai mutlak dari MI diminuskan X barnya. Berapa ini? 17 minus 27, berapa? 10 ya. Karena nilainya mutlak, berarti kan langsung saja saya positifkan di sini kan ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak ini? 22 minus 27 berapa? 5. 0. Kemudian 32, 5. Sebentar, ada yang salah ini. Kayaknya ada yang salah. 2, 5, 7, 1. Ini totalnya benar 675 nih. Ya, kok. Bentar. Plus 34 plus 110 plus 10 70 plus 24 plus 37. Oke, bagi 2. Oke, kita ya. Ini salah berarti. Bentar. 17. Oh iya benar, 10. Ini 22 minus 27, 5. Ini 5. Ini adalah sepuluh. 17 kali 2, 34 betul. Oke. Nah, setelah itu kita kalikan ini. FI terhadap MI minus X bar. Berarti 10 kali 2, 20. 5 kali 5, 25. 0 kali 10, 0. 5 kali 7, 35. 10 kali 1, 10. Kemudian dijumlah. Ini jumlahnya berapa, Mbak? Mas, 45 plus 35, 75, 85 ya. 85 berarti nilai deviasi rata-ratanya berapa, Mbak? 90. Oh iya. 90 ya. 90. Berarti deviasi rata-ratanya itu sama dengan 90 dibagi 5, yaitu dibagi 25 ya. Berapa? 3,6. Oke, 3,6. Nah, ini adalah deviasi rata-rata dari ini. 25 diperoleh dari mana? Dari frekuensi ini ya, seluruh datanya. Berarti kan frekuensi ini menentukan jumlah datanya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang pengukuran varian dan deviasi standar.
Ada yang tahu bedanya varian dan deviasi standar? Jadi varian itu jika dilambangkan dalam notasi matematika, kita bisa nulisnya semacam ini, atau bisa ini, terserah. Katakanlah ini. Ini varian sampel ini kayak gini. Rumusnya adalah kalau tadi itu deviasi rata-rata tadi dimutlakkan. Nah, kalau varian itu agar deviasinya itu ketika dijumlahkan tidak nol, maka simpangannya terhadap rata-rata itu dikuadratkan. Kalau tadi kan dimutlakkan, ini dikuadratkan. Jadi rumusnya adalah ini I sama dengan 1 sampai N XI minus X bar dikuadratkan dibagi N. Itu adalah varian. Tuh. Kalau tadi kan dimutlakkan ya, kalau ini dikuadratkan. Kemudian kalau standar deviasi atau deviasi standar, itu kita bisa menulisnya semacam ini atau S saja. Kita tinggal sama rumusnya, hanya saja ketika dia sudah distandarkan, itu dia sudah dibalikkan kuadratnya. Jadi ini tinggal dikuadratkan aja. Nah, misalkan dari contoh yang tadi kita punya data 4, 4, 5, 5, 7, gitu kan? Nah, ini tadi jumlahnya kan 25 ya. 25 berarti rata-rata X bar-nya 25 dibagi ke 5 sama dengan 5. Ya kan? Nah, kita cari dulu XI minus X bar. Itu adalah 4, berarti ini minus 1, 0, 0 sama 2. Itu kan? Nah, setelah kita ketemu ini, kita tentukan XI minus X bar, tapi dikuadratkan. Berarti minus 1 kuadratkan menjadi 1. Minus 1 lagi dikuadratkan jadi 1, ini 0, ini 0, ini 4. Setelah itu dicari jumlahnya, ini jumlahnya berapa? 6 kan? Nah, berarti standar deviasinya itu adalah 6 dibagikan N-nya berapa? 5 kan? 5. Jadi sekitar berapa? 1, berapa ini? 1, berapa? 1,2. Oke, 1,22. Oke. Nah, ini adalah variannya. Kemudian standar deviasinya berarti berapa? Berarti tinggal akar dari 1,22. Berapa itu? Ada yang bisa ngitung akar lewat kalkulator? Satu koma 104 ya. Nah, ini adalah standar deviasinya. Nah, ketika nilainya kecil dan jumlah observasinya juga sedikit, standar deviasi dan nilai varian dan nilai standar deviasi ini tidak jauh berbeda. Nanti kalau kita menggunakan data yang jumlahnya berbeda pula, agak banyak dan observasinya juga banyak, hasilnya akan terlihat cukup berbeda. Contoh ya, kita
Misalkan misalkan kita menggunakan data kelompok tadi itu. Di sini ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Belum, Pak. Belum. Oke. Misalkan kita pakai data kelompok tadi. Tadi berapa aja tadi itu? 15 sampai 19. Terus kemudian 20 sampai 24. Kemudian 25 sampai 29. Kemudian 30 sampai 34. 35 sampai 39. Kemudian ini tadi frekuensinya itu ada berapa tadi itu? 2, 5, 10, 7, sama 1 kan? Ini totalnya ada 25. Kemudian setelah kita menghitung frekuensi, kita tentukan nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu ini ada 17, 22, kemudian 27, 32, 37, kemudian apalagi kalau udah begini. Kalau dia dalam bentuk frekuensi, rata-ratanya tadi berapa? 27 ya? Ya kan? Berarti ini ada di minus X bar kuadrat kan. -17 minus 27 kan tadi X barnya sama dengan 27 ya. 17 ini ada 10 kuadrat berarti berapa? 100. 22 ini adalah 25, 5 dikuadratkan berarti berapa? 25. 25. 20, 0 dikuadratkan 0 lagi, 32 minus 27, 5, ini 25, ini 10 lagi, ini 100 lagi. Kan? Kemudian setelah itu kita tentukan FI dikalikan MI minus X bar kuadrat. Berarti ini dikalikan ini. 100, 5 kali 25, 125. 10 kali 0 berarti 0. 25 kali 7 berapa? Nggak mau, teman. Siapa itu? 5 kali 7 berapa? 140 tambah 2, 175. 5, 100. Oke kan? Jumlahnya berapa ini? Pak. Berapa? 600. 600. Iya. Nggak ada 75-nya. 600 saja. Ya, 600. Oke. Berarti setelah itu kita tentukan nilai, kita bisa tentukan nilai dari standar deviasinya ya. Apa namanya variannya ya? Belum angkat diangkat. Oke, berarti 600 dibagi berapa?
Nilai observasinya adalah 25. Sama dengan berapa 600 bagi 25? 24. 24. Ini adalah nilai variannya. Nah, ya variannya. Standar deviasinya berarti 24. Sama dengan berapa? Akar dari 24. 4,89. 4,89. Yes. Ini jawabannya untuk standar deviasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Kok belum terus sih? Jangan belum terus lah. Nah, bagaimana menginterpretasikan ini? Ayo, ada yang salah satu mau menjawab? Bagaimana kita bisa menginterpretasikan hasil dari standar deviasi ini? Oke. Kalau semisal rata-ratanya 27, ya kan? Rata-ratanya 27, maka kita bisa menginterpretasikan plus minus 4,89 bahwa data nilai-nilai observasi di dalam sampel tersebut itu berada di kisaran ini. Berarti ini kalau diwujudkan dalam angka berapa? 27 plus 4,89 berapa? 31,989. 31,89, Pak. 31,89. Kalau 27 minus 4,89? 23,8 Berapa? 32, 23. 27 kok minus 489 loh. 23, Pak. 23, 23,89, Pak. masa 23,89? Enggak. Berapa? 22,11, Pak. Oh iya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa range datanya usia orang menikah itu, ini langsung saya shortcut aja. Sebagian mayoritas usia menikah itu ada di wilayah ini. Atau kalau di nilai statistiknya yang asli itu sekitar 60 berapa persen gitu, 68%-an kurang lebih dari nilai observasi itu berusia ini. Paham maksudnya enggak? Halo? Halo. Enggak paham, Pak. Kurang paham, Pak. Oke. Ya, kurang Intinya paham, Pak. gini. Kan di sini ada 25 observasi nih. Ya kan? Ya, Nah, Pak. Ya, Pak. 68% dari 25 ini nilainya itu berada di wilayah ini, antara 22,11 sampai dengan 31,89. Paham nggak? Oke. Oh, paham, Pak. Paham, Pak. Kalau kita lihat di sini kan ada yang usianya 15 sampai 19, ada yang usianya 20 sampai 24, 35 sampai 39 begitu kan. Nah,
berarti kan ada yang usianya 39 juga, ada yang usianya di kelas ini loh, ada yang usianya di kelas ini juga. Tapi sekitar 68% itu dia itu nilainya itu berada di kisaran ini. Begitu. Itu arti dari deviasi standar ini. Jadi nilai rata-ratanya ini adalah 27, nilai simpangannya atau standar deviasi itu 4,89. Semakin kecil ini, maka nilai rata-rata ini semakin bisa digunakan untuk merepresentasikan dari informasi dari sebuah data. Misalkan nih, seumpama kita pengen mencari dengan data yang begini, seumpamanya berapa kali kita makan dalam sehari. Contoh ada 5 data aja ya. Ada yang jawab 2, ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 3, kemudian ada yang menjawab 9 kali. Siapa yang makannya 9 kali ya? Semisal ya kayak gini nih. Ini kalau kita hitung kan rata-ratanya udah rusak duluan nih. Ya kan? Misal kan. Oke, ayo kita hitung coba ya. Rata-rata dari ini berapa? 4 plus 6, 10, 10 sampai 9, 10 plus 9, 19 bagi 5 berapa? 3,8 ya. Oke, 3,8 rata-ratanya. Berarti misalkan ini XI minus X bar dikuadratkan. Berarti 2 minus 3,8, 1,8 dikuadratkan berapa? Tiga 3,24. Oke. Ini 3,24. Ini juga 3,24. Ini 0,8 dikuadratkan menjadi 0,64 kan? Ya enggak? Kemudian ini 3,8 minus 9 minus 3,8 berapa? (27,04). Ini jumlahnya berapa, Mbak? Halo? Jumlah ini berapa jumlahnya nih? Ini bantu saya yuk. 34,8. Bentar. Tiga 4,8 ya. Oke, berarti variannya itu sama dengan 34,8 dibagi 5. Berarti berapa? 6,96. 6,96. Kemudian standar deviasinya, Mbak, akar dari 6,96? Dua koma 2,63. 2,63. Oke, lihat nih, kita buktikan ya. Berarti kalau ditulis sebagai kayak seperti ini, berarti kan saya kasih warna beda aja. Berarti 3,8 plus minus 2,63. 3,8 minus 2,63 berapa? 1,17. 1,17 sampai 3,8 plus 2,63 berapa? 6,4. 6,4.
Nah, kita lihat di sini range-nya ini. Oke kan. Kalau range-nya ini dia kecil, maka dia range-nya ini memang benar-benar tercover di sini. Sedangkan ini 1,17 sama 6,4 dia terlalu rendah di bagian nilai yang paling rendah dan dia terlalu kecil di bagian nilai yang paling kecil. Dan bahkan nilai standar deviasinya pun hampir menyamai dengan nilai rata-ratanya, hampir 1 kali. Nah, ini yang kalau kayak gini kita bisa katakan bahwa rata-rata yang digunakan ini tidak representatif untuk menyatakan bahwa nilai rata-rata dari data populasi tersebut. Paham maksudnya enggak? Karena apa? Karena ketika kita lihat di sini bahwa kemunculan seringnya itu 2, 2, 3, 3. Ada 2, ada 2, ada 3, ada 3. Tiba-tiba kok ada 9 di sini. Gitu loh. Dan nilai 9 ini membuat rancu atau membuat menjadi bias. Gitu kan. Bahwa sebenarnya nilai 9, nilai-nilai kayak gini itu yang bisa merusak apa namanya ya, kesimpulan dari pengambilan kesimpulan dari rata-rata populasi. Itu saja. Kita kalau kayak gini berarti menyimpulkan bahwa rata-rata orang makan 3,8 kali dalam sehari dengan standar deviasinya 2,63. Kadang ada yang makan cuma 1 kali, kadang yang makan paling banyak 6,4. Rata-rata 60% dari data itu. Ini kan 68% dari data di wilayah ini. Padahal apa namanya ya oke, cuman kan ini terlalu besar range-nya gitu loh. Kan ini rata-rata kan mungkin sebenarnya kan 2 sampai 3 kali kan dibandingkan kita menggunakan ini. Kalau dilihat dari apa namanya data ini aja loh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bapak, mohon maaf, itu untuk yang jumlah 34,8 yang dari 3,24 sampai 27,64, betul? Penjumlahannya. Bentar, saya cek dulu saja. Itu tadi saya tulis saja. 3,24 plus 3,24 plus 0,64 plus 0,64 plus 27,64. Oh iya, 35,4 harusnya. Ini harusnya 35,4. Berarti 35,4 bagi 5 berapa? 7,7. 7,08 ya? Ini berarti ini sama dengan 7,08. Dan ini berarti 7,08 ini dipangkat, diakarkan menjadi 2,66. Berarti ini 2,66. Makin besar malahan. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup. Saya stop screen-nya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Oke. Ini saya record. Silakan nanti teman-teman lihat lagi di on class kalau masih belum paham. Kemudian yang penting teman-teman nanti ketika ujian, saya bahas ujian ya. Ujiannya nanti akan seputar apa namanya